Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dika Gustivan, peserta Latsar tahun 2022, gelombang 3, angkatan 22, kelompok 4. Dan rekan saya, Fitri Adita Sari, dari angkatan 22, kelompok 4. Oke, di sini kita akan membahas hal dengan tema ASN kekinian yang berakhlak. Berakhlak sendiri akronim dari berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, menurut Anda, seberapakah penting nilai ASN dalam berakhlak? Menurut saya, ASN berakhlak itu sangat penting, karena untuk kedepannya, agar ASN dibekali dan menjadi ASN yang dapat memajukan bangsa dan negara, dan juga menjadi ASN yang berakhlak, yang bisa baik dan melayani masyarakat dengan maksimal. Menurut Anda, siapakah tokoh publik yang mencerminkan kriteria berakhlak dan juga sosok yang kekinian? Menurut saya, sosok ini adalah bernama Bapak Kris Kuntadi. Alasannya karena beliau merupakan sosok milenial dalam berbagai kebijakan dan perencanaan dan dinilai baik di mata masyarakat. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa beliau adalah sosok yang memiliki sikap berorientasi pelayanan? Menurut saya, berorientasi pelayanan itu kan salah satunya poinnya adalah melakukan perbaikan tiada henti. Nah, Bapak Kris Kuntadi ini menciptakan si kencur atau si pengendali kecurangan yang efektif dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Saat itu, Bapak Kris Kuntadi berpikir kecurangan itu terjadi karena tidak ada pengendalian sama sekali. Lalu beliau mulai membuat program Si Kencur yang kemudian diluncurkan pada 21 Februari 2012 untuk mengendalikan agar tidak ada kecurangan di unitnya. Nah, melalui program itu, kecurangan pun dapat berhasil dihentikan. Namun, tetap saja ada beberapa orang yang ternyata masih melakukan kecurangan. Maka dari itu, dikencangkan lagi Si Kencur ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara verifikasi. Apabila ada yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka tidak akan membayarkan biaya tiketnya dan melaporkannya kepada Inspektorat Utama BPK. Nah, sejak saat itu tidak ada lagi yang berani melakukan kecurangan. Itulah salah satu contoh berorientasi pada pelayanan. Apa bukti bahwa beliau memiliki sikap akuntabel? Dalam akuntabel, poinnya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Juga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dari beberapa jurnal dan artikel yang saya baca, dapat dikatakan karir Bapak Kris Kuntadi ini terus berkembang. Namun Pak Kris mengungkapkan bahwa sukses dalam karir itu bukan semata-mata kebahagiaan baginya. Yang menjadi kebahagiaan bagi dia adalah mengimplementasikan apa yang diraihnya itu dengan memberikan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan teman sekerjanya yang lain. Nah, Bapak Kris Kuntadi ini juga mengungkapkan bahwa beliau pun juga harus mempunyai kiprah yang lebih baik daripada yang lain, sehingga menciptakan sebuah konsep yang sekarang dikenal dengan nama Si Kencur atau Sistem Kendali Kecurangan. Beliau membangun itu karena ingin di organisasi yang beliau pimpin tidak ada lagi kecurangan yang terjadi. Oke, bukti apakah yang dapat menggambarkan bahwa beliau adalah sosok yang berkompeten?
Kompeten di sini adalah membantu orang lain belajar, yaitu mewakili Kementerian Perhubungan, Bapak Kriskun tadi, itu berbagi ilmu tentang penilaian pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau PPIPK di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Kris memaparkan ilmu dan pengalamannya mengenai perumusan laporan keuangan dalam berbagai lembaga pemerintahan di Indonesia dan luar negeri. Nah, beliau berharap ilmu serta pengalamannya dapat merumuskan laporan keuangan dapat bermanfaat bagi seluruh kementerian dan lembaga. Demikian nilai kompeten dari Bapak Kriskun tadi. Apa yang meyakinkan Anda bahwa beliau adalah seseorang yang memiliki sikap harmonis? Harmonis di sini salah satu poinnya adalah suka menolong orang lain. Bapak Kriskun tadi ini juga suka menolong orang lain dan unitnya melalui ide-ide yang diciptakannya, seperti si kencur ini tadi, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan pembawaan beliau yang ramah namun tetap berwibawa. Itulah salah satu nilai harmonis dari Bapak Kriskun tadi. Hal loyal apakah yang dapat dibuktikan pada sosok Pak Kriskun tadi? Nah, kalau dalam hal loyal itu dalam poin menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Bapak Kriskun tadi mengatakan bahwa sejak adanya si kencur ini, beragam kecurangan berhasil diatasi dengan program ini. Nah, salah satunya itu mendeteksi adanya banyak piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih. Bapak Kris pun langsung melakukan penagihan dengan menyurati orang-orang yang mempunyai utang pada Kementerian Perhubungan. Dikatakan pula juga tidak distorkan, jika tidak distorkan dalam waktu 30 hari mereka akan di blacklist. Maka dari itu, nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara tetap terjaga. Demikian nilai loyal dari Bapak Kriskun tadi. Apa yang telah beliau lakukan yang menggambarkan contoh sikap adaptif? Adaptif di sini yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Nah, setelah si kencur diluncurkan ini tadi dan sempat berhasil mengatasi kecurangan, namun tetap saja ada ternyata yang melakukan kecurangan. Maka dari itu dikencangkan lagi, berinovasi lagi, kreativitas lagi dengan verifikasi tadi, dan jika masih tidak sesuai dengan kenyataannya, maka tidak akan membayarkan tiket dan akan melaporkannya kepada Inspektorat Utama BPK. Juga prinsip beliau adalah dimanapun ditempatkan dirinya bertekad untuk bisa membuat perubahan dan menjadi inspirasi di lingkungan kerja, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas yang ada. Yang terakhir yaitu contoh sikap kolaboratif. Hal apakah yang telah beliau lakukan yang mencerminkan sikap tersebut? Kolaboratif di sini yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, beliau pun, Bapak Kriskun tadi ini mengajak semua jajaran PNS, seluruh kementerian lembaga untuk berkolaborasi, bekerja sama dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Maka dari itu, beliau ingin berkolaborasi dan bekerja sama dengan maksimal untuk Indonesia dan negara yang lebih baik lagi. Terima kasih.